Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama channel Misbar. Kali ini aku akan menceritakan film The Lost Future. Bercerita tentang sebuah peradaban yang bertahan setelah dunia mengalami kehancuran. Semua teknologi tak berfungsi dan mereka hidup tanpa adanya teknologi. Gimana ceritanya? Sebelum lanjut jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya sob, biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel Misbar. Di awal film kita diperlihatkan beberapa orang yang berhasil selamat pasca apokaliptik, hidup dalam sebuah suku primitif tanpa teknologi setelah eksperimen nuklir yang gagal di masa lalu. Pada saat itu manusia yang tersisa mencoba menghindari kontak bersama beberapa hewan yang berpotensi menularkan penyakit, karena binatang tersebut bisa membuat korbannya menjadi mutan. Pada suatu hari terlihat seorang pria bernama Savan baru saja keluar dari tempat yang sudah ditetapkan oleh para tetua sebagai tempat berburu. Dan sebenarnya hal tersebut sudah dilarang oleh kepala suku. Tapi Savan berpikir kalau para tetua terlalu berlebihan. Tapi tiba-tiba saja ayah Savan yang bernama Uri memergokinya di sana dan langsung memarahinya, karena yang dilakukan Savan dapat membahayakan seluruh penduduk desa. Kemudian Savan berkata bahwa mereka terus saja makan daun dan buah beri selama berhari-hari. Dan dia berencana untuk membuktikan dirinya sebagai seorang pemburu terbaik agar dapat terpilih menjadi kepala suku nantinya. Karena hal itulah Uri mencoba untuk memberikan Savan sebuah kesempatan. Setelah itu Savan dan kelompoknya masuk ke dalam hutan dan menemukan sahabatnya yang bernama Caleb yang sedang memburu sebuah hewan. Kini karena mereka sudah terlanjur jauh dari tempat berburu, membuat ayah Savan menginginkan agar mereka segera kembali. Tapi tiba-tiba saja terdengar suara seekor binatang di sana dan membuat Uri mengizinkan mereka untuk sedikit lebih jauh untuk memburunya. Dan tiba-tiba saja hewan itu muncul tepat di hadapan mereka. Hewan tersebut terlihat seperti beruang yang sudah bermutasi dan sangat menyeramkan. Kemudian Uri meminta Savan untuk memimpin perburuan itu. Dan akhirnya dengan kerjasama yang dilakukan, mereka dapat membuat hewan tersebut berhasil dilumpuhkan. Ayah Uri kemudian berkata bahwa daging itu akan dibagikan oleh Savan dan Caleb, karena berkat mereka berdua hewan itu bisa dijadikan santapan makan malam. Tapi tiba-tiba saja datanglah seorang teman mereka yang baru saja kembali dari hutan dan terlihat sudah terinfeksi. Temannya meminta agar Savan mengakhiri penderitaannya, tapi Savan tidak tega melakukannya. Tapi tiba-tiba saja sebuah tombak yang berasal dari arah hutan langsung membunuhnya pada saat itu juga, dan membuat Savan sangat marah. Hal tersebut membuat mereka dengan segera kembali menuju desa, tanpa menyadari kalau ada seorang pria tidak dikenal bernama Amal mengikuti mereka. Kemudian sampailah Savan di desa. Di sana dia disambut oleh teman wanitanya yang bernama Dorel dan memuji dia atas keberhasilannya memburu. Tapi ternyata Caleb cemburu melihat hal itu dan dia diejek oleh saudara perempuannya yang bernama Miru. Miru berkata kalau dia tidak memiliki harapan untuk mendekati Dorel. Di sisi lain Uri terlihat sedang berbicara dengan para tetua. Uri mencoba meyakinkan mereka untuk segera membawa sukunya ke tempat yang lebih aman, karena Uri merasa ada tanda-tanda mutan yang telah mendekati tempat mereka. Tapi sialnya para tetua menolaknya, karena mereka merasa kalau di sana adalah tempat yang sangat aman dan tidak ada lagi tempat yang bisa menggantikannya. Hal itu membuat Uri lebih memilih untuk meninggalkannya. Akan tetapi Caleb meminta agar mereka dapat memilih nasibnya sendiri, seperti ayahnya yaitu Jared, yang dahulu mencari sebuah kebenaran di luar hutan. Tapi para tetua dengan sinis berkata kepada Caleb kalau hal itu merupakan cara untuk dia menemukan kematiannya. Uri juga setuju dengan para tetua, karena dia juga beranggapan kalau tidak mungkin ada penyintas di luar sana, yang ada hanyalah penyakit dan kematian. Di malam harinya Caleb dan Miru membicarakan tentang ayah mereka. Mereka berpendapat kalau di luar sana ada sebuah kehidupan yang lebih baik. Hal itu juga sependapat dengan Miru, dan akhirnya di esok hari Caleb memutuskan untuk pergi lebih jauh. Dan ketika Caleb sedang berada di tepian sungai, dia melihat sekelompok mutan yang akan pergi ke desanya. Hal itu membuat Caleb dengan cepat kembali ke desa untuk membantu suku. Akhirnya mutan-mutan itu sampai ke desa dan menyerang mereka semua di sana dengan sangat brutal, yang akhirnya membuat pertarungan tidak dapat dielakkan lagi. Kemudian mereka yang masih selamat dengan segera dievakuasi karena jumlah mutan yang sangat banyak dan sangat sulit untuk dikalahkan. Sialnya Savan hanya bisa melihat ayahnya yang diserang oleh mutan
dan tidak dapat berbuat apa-apa. Para tetua pun segera memerintahkan untuk segera menutup gua, karena mutan itu akan terus mengejar mereka. Akhirnya semua orang mengikuti perintah para tetua untuk segera masuk ke dalam gua, dengan meninggalkan Savan, Dorel, dan Caleb di luar. Di sana Caleb sangat kewalahan menghadapi mutan-mutan itu. Tapi Dorel dengan sigap membantu Caleb untuk melawan mutan tersebut. Tapi sialnya bukannya dia yang dipeluknya, melainkan Savan yang berada di sana. Setelah itu mereka bertiga bersembunyi di balik sebuah batu besar. Di sana mereka melihat mutan yang berkeliaran di sekitaran gua untuk mencari jalan masuk. Hal itu membuat Savan berencana untuk mengalihkan perhatian para mutan itu agar menjauh dari sekitar gua. Tapi kalau berpikir bahwa mereka harus pergi mencari bala bantuan, hal itu pun disetujui oleh Dorel. Dan dia juga berkata kalau berdiam diri di sana hanyalah menunggu kematian saja, dan tidak akan ada harapan untuk mereka semua. Karena itulah meninggalkan tempat itu dan mencari bantuan merupakan sebuah kesempatan yang lebih baik dibandingkan harus berdiam di sana. Akhirnya Savan mengikuti apa yang disarankan oleh Dorel dan langsung keluar dari desa itu. Setelah itu sampailah mereka bertiga di tepi sungai, tanpa sadar kalau ternyata Amal sedang memantau mereka. Sementara itu Savan menemukan sebuah buku milik Caleb. Kemudian Caleb menjelaskan kalau buku itu menceritakan kalau ada sebuah benda di dunia lama yang dibawa oleh ayahnya. Dan buku itu mengajarkannya membaca, karena tidak ada seorang pun di suku mereka yang bisa membaca. Tapi tiba-tiba saja datang mutan dari kejauhan, yang membuat mereka langsung melarikan diri sampai mereka merasa lebih aman. Tapi sialnya mutan itu berhasil mengejar mereka, dan di sana Savan tidak mau melawannya, karena sudah trauma setelah melihat ayahnya yang dihabisi oleh mutan-mutan itu. Tapi beruntungnya Amal datang di sana dan langsung menghabisi mutan itu. Di sana mereka langsung berkenalan, dan Amal mengaku kalau dia sangat mengenal ayah Caleb. Dia juga bertanya apakah mereka baik-baik saja dan tidak berdarah, karena menurut Amal infeksi itu bukan hanya disebabkan melalui gigitan saja, melainkan nafas mereka pun dapat menularkan dan membuat mereka menjadi mutan. Setelah itu Amal mengajak mereka untuk kembali ke rumahnya. Di perjalanan Amal menjelaskan kalau dia kebal terhadap infeksi berkat sebuah obat yang sangat sulit didapat. Akhirnya dia mengajak mereka semua untuk menuju ke tempat obat itu, karena di sana juga sangatlah aman. Karena ternyata para mutan itu sangatlah takut terhadap air. Dan itu juga merupakan jawaban mengapa para mutan tidak pernah bisa sampai ke rumah Amal. Akhirnya sampailah mereka di rumah Amal yang terletak di tengah hutan. Di sana Amal memperkenalkan mereka kepada putranya yang bernama Pers dan istrinya yang bernama Nina. Tapi ternyata mereka sangat marah kepada Amal karena telah membawa manusia yang terinfeksi ke rumah mereka. Tapi Amal menjelaskan kalau itulah tujuannya selama ini. Setelah itu ketika sedang makan, Amal menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada para mutan itu. Dia berkata kalau itu merupakan sebuah hukuman dari Tuhan, karena sebelumnya manusia telah mencoba menghidupkan kembali hewan yang telah punah. Dan tanpa mereka kira, hal itu juga telah menghidupkan kembali penyakit yang tidak bisa mereka atasi. Dan ternyata semua itu terjadi karena ayah Caleb yang mempunyai ilmu untuk membaca, yang memungkinkannya untuk membuat masalah ini, dan membuat obat bubuk kuning yang sekarang telah Amal gunakan. Amal menjelaskan kalau obat itu tidak langsung berfungsi, melainkan melalui beberapa tahap, sampai membuat tubuh orang yang menggunakannya kebal terhadap infeksi. Tapi sayangnya Jared harus meninggal sebelum dia sampai membawa bubuk tersebut ke desa. Dan akhirnya bubuk itu dicuri oleh seorang pria jahat bernama Kagan, yang akhirnya ramuan itu disimpan untuk kepentingannya sendiri. Karena hal itulah Amal ingin mengajak mereka untuk pergi ke sebuah tempat terbengkalai di mana buku itu berada, dengan harapan mereka bisa menemukan sebuah formula yang disembunyikan agar Caleb bisa menguraikannya. Dan akhirnya mereka semua setuju untuk pergi ke sana. Di malam harinya ketika semua orang sudah tidur, Nina mendengar sebuah suara aneh dan memutuskan untuk segera mengunci pintu. Dan ternyata Caleb juga mendengar suara aneh tersebut, yang membuatnya segera bangun. Dan ternyata suara aneh tersebut berasal dari Savan dan Dorel yang sedang bercocok tanam. Hal itu membuat Caleb mau tak mau harus menerima kenyataan tersebut. Sementara itu di desa, para mutan mulai menjarah beberapa senjata dan mulai menggunakannya untuk memukul pintu masuk ke dalam gua. Hal itu membuat Miru berpikir keras untuk melakukan sesuatu. Tapi sang tetua pesimis dengan berkata tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan selain berdoa. Tapi di sana ada seorang pria bernama Remy
yang tidak mungkin dia melihat semua itu. Kemudian dia mulai memindahkan beberapa batu kecil di belakang gua. Tapi sialnya para tetua malah menganggap bahwa kegiatan itu telah melawan kehendak Tuhan. Hal itu membuat Miru berkata bahwa Tuhan seharusnya tidak melarang mereka untuk bertahan hidup. Dan akhirnya mereka mulai membantunya untuk menggali lagi. Setelah itu mereka semua berhasil membuat lubang yang cukup besar, yang membuat mereka bersama seorang pria bernama Yomek mencoba untuk melalui lubang tersebut. Ternyata di dalam sana ada sebuah terowongan kecil yang berisi air dan angin dari sebuah celah di sana. Tapi sebenarnya celah itu sangatlah kecil dan membuat mereka sangat sulit untuk melaluinya. Dan akhirnya hanya Mirulah yang bisa melewatinya. Di sana Miru mencoba masuk ke dalam air, tapi dia harus segera kembali ketika ada sekelompok lintah yang menempel pada tubuhnya. Kemudian mereka mencoba membersihkan lintah tersebut, dan setelah itu Miru kembali masuk ke dalam air tersebut. Karena pada saat itu hanya itulah yang dapat membuat mereka bisa lolos. Di sisi lain terlihat para tetua yang sedang mengawasi para mutan. Tapi ternyata tanpa mereka sadari, ada seekor mutan yang menyelipkan tangan untuk menangkap mereka. Hal itu membuat mereka segera membunuh mutan itu. Tapi sialnya para tetua berdarah, yang menandakan bahwa dia telah terinfeksi. Di sisi lain Yomak terlihat mimisan setelah melewati celah air bersama Remy. Tapi usaha mereka tidaklah sia-sia. Setelah mereka berhasil menemukan sebuah terowongan yang mengarah keluar. Tapi sialnya para mutan itu berada di atas sana, yang membuat mereka segera turun dengan terburu-buru, yang membuat mereka harus terperosok dan membuat kaki Yomek patah. Di sana Yomek menolak untuk dibantu, karena hal itu hanya akan memperlambat mereka, yang akan membuat para mutan dapat menangkap mereka semua. Dan akhirnya dia memutuskan untuk kembali sebagai umpan. Sementara itu Miru dan Remy segera melarikan diri melewati celah air di sana. Dan akhirnya para mutan berhasil memakan Yomek dan langsung mengejar Miru dan Remy. Tapi beruntungnya para mutan terhenti ketika melihat air. Kini sampailah Miru dan Remy di gua pertama. Di sana mereka menemukan banyak sekali penduduk desa yang sudah terinfeksi. Di sana para tetua meminta bantuan kepada Remy dan Miru. Tapi Miru langsung menolak untuk menolongnya. Sementara itu Miru langsung menghabisinya sebelum dia bermutasi menjadi mutan. Di sisi lain, Amal, putranya, Caleb, Dorel, dan Savan mulai meninggalkan rumahnya untuk mencari bubuk vaksin. Tapi sialnya ternyata kelompok mutan melihat mereka dan langsung melemparinya dengan batu. Tapi beruntungnya para mutan itu sangat takut dengan air, dan mereka semua langsung mendayung lebih cepat sampai mereka lolos dari para mutan itu. Di tengah perjalanan Amal menceritakan saudaranya yang tinggal di kota, yang ternyata mereka semua adalah musuh Kegen. Amal tahu sebuah cara untuk memanggil mereka, dan ketika sampai Amal mencoba menyalakan suar dan melihat apakah saudaranya akan datang. Tapi sialnya ketika dia berada di atas menara, para mutan mulai berdatangan menghampiri mereka. Dan hal itu membuat Amal segera meminta mereka untuk segera lari di saat dia turun. Di sana Caleb tidak mau meninggalkan Amal, tapi Savan berkata kalau mutan itu terlalu banyak untuk mereka kalahkan, dan langsung menyeret Caleb untuk kembali ke rakit. Setelah itu Amal mencoba berlindung di dalam sebuah lubang, dan para mutan itu terus menyerangnya. Dan sampai-sampai seorang mutan ikut masuk ke dalam lubang bersamanya. Hal itu membuat Amal segera menghabisinya dengan panah, dan kini dia harus terjebak di dalam lubang bersama dengan tubuh mutan yang ada di atasnya. Di sisi lain, Savan, Dorel, dan Caleb menaiki rakit untuk segera kabur. Di sana mereka melihat Dorel yang mulai mimisan, dan akhirnya saudara Amal menemukan dan menyelamatkan Amal. Kemudian Amal bercerita kalau dia menemukan seseorang yang dapat membaca dan harus melindunginya. Sementara itu ketiganya telah sampai di reruntuhan kota itu. Di sana mereka melihat orang-orang yang hidup dengan aturan yang sangat ketat. Di sana ada seorang pria yang melarikan diri setelah dicambuk karena mencuri. Hal itu membuat mereka menghampirinya dan menanyakan beberapa hal tentang bubuk kuning itu. Tapi pria itu tidak mau menjawabnya, karena menurutnya pertanyaan tersebut sangatlah berbahaya bagi dirinya, dan dia langsung kabur dari sana. Kemudian Savan mencoba mengejarnya, tapi sialnya dia harus kehilangan jejaknya. Setelah itu saat Savan kembali, dia melihat Caleb dan Dorel yang akan dibawa pergi oleh beberapa penjaga untuk menemui Kegen dan putrinya yang bernama Giselle. Akhirnya mereka bertemu dengan Kegen, dan Kegen berkata kalau dia tidak mau berbagi buku itu. Tapi Caleb mencoba menjelaskan kalau dia merupakan anak dari pencipta buku itu, dan dia juga berkata kalau hanya dia yang bisa membaca, jadi dia bisa membuat lebih banyak untuknya.
Tapi Kegen tetap saja menolak memberikan buku itu kepada mereka. Dia berencana untuk memberikan obat itu kepada anak dan cucunya di masa depan. Tapi akhirnya Kegen memberikan buku itu setelah dia melihat Dorel yang telah sekarat di sebuah ruang isolasi. Setelah itu datanglah Savan yang menyelinap ke sana dan mencoba berbicara dengan Giselle. Di sana Savan meminta kepada Giselle untuk menunjukkan di mana tempat buku kuning itu tersimpan. Tapi Giselle tidak mau membantunya karena sangat takut dengan ayahnya. Akan tetapi setelah Giselle melihat ayahnya yang cukup kejam dan mengetahui kalau dia telah mencuri buku itu dari orang yang tidak bersalah, Giselle pun akhirnya mau menunjukkan tempat buku itu tersimpan dan harapan bisa menolong orang-orang lain yang masih selamat. Setelah itu Giselle membawa Savan ke tempat berangkas ayahnya yang hanya bisa dibuka oleh kunci yang dibawa olehnya. Tapi Savan tidak mempercayainya karena di sana ada banyak debu yang artinya sudah lama tidak dibuka. Hal itu sangat berbeda dengan perkataan Giselle yang mengatakan kalau Kegen selalu mengambil sedikit bubuk setiap harinya. Di sana mereka menelusuri beberapa ruangan untuk mencari tempat persembunyian lainnya, tapi tetap saja tidak menemukan apapun. Giselle sangat yakin bahwa bubuk itu telah disembunyikan, dan akhirnya hal itu membuat mereka mulai membuat rencana. Setelah itu di perpustakaan, Caleb berhasil menemukan buku formula ayahnya. Meskipun dia bisa membacanya, tapi dia juga memerlukan waktu berminggu-minggu untuk memahami dan bisa membuatnya kembali. Tapi waktunya tidak akan cukup, karena dia juga mulai mimisan karena terinfeksi. Hal itu membuat Kegen berkata, kalau Caleb tidak akan bisa membuatnya, dan tidak akan pernah memberikan bubuk tersebut. Tapi tiba-tiba saja Giselle datang, dan berkata kepada ayahnya kalau ada seseorang yang telah masuk ke ruangannya untuk mencuri bubuk. Hal tersebut membuat Kegen segera pergi ke ruangannya. Tapi di sana dia sama sekali tidak menemukan siapapun. Dia langsung memeriksa tempat penyimpanan bubuk itu dan masih dalam keadaan baik-baik saja. Tapi ternyata semua itu adalah rencana Giselle agar Savan tahu di mana lokasi bubuk itu disimpan. Kini Savan tahu kalau bubuk itu disimpan di dalam sebuah senter yang disembunyikan di dalam dinding. Savan langsung melompat dan hal itu membuat Kegen menjatuhkan bubuk itu. Tapi Giselle mencoba menghentikannya ketika Savan akan menghabisinya. Setelah itu Giselle langsung mengobati Savan yang mulai terinfeksi, dan setelahnya mereka langsung mengobati Dorel yang telah terinfeksi. Kemudian mereka bergegas untuk pergi dari sana dengan melumpuhkan beberapa petugas. Lalu Giselle memberikan sebuah lentera kepada Savan dan memintanya untuk melanjutkan pekerjaan ayah Caleb. Mereka berdua lalu pergi ke perpustakaan untuk menyelamatkan Caleb, dan akhirnya mereka bertiga berhasil meninggalkan tempat tersebut. Tapi ketika mereka di dekat semak-semak, ada seorang penjaga yang menembak Savan menggunakan panah. Tapi akhirnya Savan dapat mengalahkannya. Pada akhirnya mereka segera naik ke rakit dan mulai mendayung sampai ke daratan terdekat. Lalu mereka menaiki bukit dan melewati sebuah jembatan yang sangat rapuh. Akan tetapi keadaan menjadi sulit ketika Kegen dan anak buahnya berhasil menemukan mereka. Di sana Caleb harus tertembak oleh panah. Lalu ketika mereka telah melewati jembatan itu, Savan meminta Dorel untuk mengobati kaki Caleb. Kemudian Savan pergi ke jembatan untuk memotong tali agar membuat para penjaga terjatuh. Tapi sialnya Savan harus tertembak oleh panah. Ia ditembakkan oleh Kegen sampai membuatnya terjatuh. Di sisi lain, Dorel dan Caleb mulai melarikan diri sampai akhirnya mereka ditemukan oleh Ahmad dan saudaranya. Akhirnya mereka segera dibawa ke desa menggunakan kuda yang dibawanya. Ternyata di desa para mutan sedang menggali pintu masuk untuk mencapai para penduduk desa yang bersembunyi di sana. Hal itu membuat para saudara dengan segera menghabisi mereka semua. Sementara itu, Dorel segera memasuki gua, tempat sebelum Miru bunuh diri karena telah terinfeksi. Setelah semua itu, Kegen menemukan mereka dan menembakkan panah ke Caleb. Tapi beruntungnya Amal segera melompat untuk menahan panahnya. Karena hal itu, Caleb langsung mengambil kapak dan langsung melemparkannya kepada Kegen untuk membunuhnya. Setelah itu Sin berpindah ke beberapa tahun kemudian. Terlihat Caleb yang mendatangi rumah Amal dan mengucapkan selamat tinggal kepada saudara perempuannya yaitu Miru yang sedang mengajarkan lebih banyak anak membaca. Karena dengan membaca akan lebih mudah untuk mencari petunjuk nantinya. Di akhir film Caleb berpamitan untuk pergi ke kota dengan tujuan ke perpustakaan itu lagi dan akan menyelesaikan pekerjaan ayahnya untuk menyelamatkan umat manusia. Sementara itu pusat kota telah diambil alih oleh putri Kegen yaitu Giselle yang memiliki misi kebaikan bagi semua umat manusia yang tersisa. Kemudian film pun akhirnya tamat.
Itulah film The Lost Future Sob. Sekian cerita kali ini. Semoga kalian suka sama ceritanya ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Sob, biar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya dari channel Misbah. Aku pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.